Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat zikir Masjid Jami Al-Kautsar yang insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para DKM Masjid Jami Al-Kautsar, wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Anwar yang insyaallah kita doakan beliau-beliau semuanya insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tugas dan fungsi daripada kita sebagai manusia. Tugas pokok kita sebagai manusia yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Jadi tugas pokok kita ini di dunia ini adalah beribadah. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangnya. Ibadah yang pokok, ibadah yang berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menentukan waktunya, kemudian kita juga sama Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan tempatnya. Telah ditetapkan tempat. Walaupun Allah Nabi kita Muhammad SAW telah menyatakan dalam sebuah sabdanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini semuanya adalah tempat untuk sujud. Keistimewaan dari umat Nabi Muhammad, bumi ini Allah ciptakan untuk kita tempat sujud di mana saja. Yang penting tempatnya itu bersih suci. Di mana saja kita boleh melaksanakan ibadah sholat. Boleh. Tempat ibadah di mana saja di atas muka bumi ini. Akan tetapi ada tempat-tempat yang mana memang Allah di situ mengkhususkan agar kita dapat beribadah. Di antaranya adalah masjid. Di antaranya adalah masjid. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh beliau itu adalah mendirikan masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid di sini yang dimaksud itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid yang didirikan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya masjid itu, Masjid Nabawi itu ketika itu menjadi pusat daripada segala sesuatu yang di dalamnya termasuk adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan masjid ini sebagai pusat ibadah. Ibadah itu tadi sudah kita bilang, maksud dan gairah. Sholat, yang lain maksud itu.
ibadah-ibadah yang lain. Dilaksanakan di mana? Di masjid. Oleh karena itu, ketika kita melakukan ibadah-ibadah di tempat yang kita sebut dengan masjid ini, ya, maka berarti kita akan termasuk daripada orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat untuk kita bersujud. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Wa aqamat shalah wa ata zakah wa lam yaqtulillah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak ada, ya, yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakmurkan masjid. Kenapa? Orang yang memakmurkan masjid ini nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang berada di bawah naungan ketika tidak ada naungan ketika itu. Sab'atun yudhilluhum yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam riwayat matahari itu hanya sejengkal. Bisa jadi benar-benar sejengkal, bisa jadi perasaannya sejengkal, sangat panas. Tidak ada naungan, nggak bisa pakai payung gitu. Nggak ada ojek payung di akhirat. Akhirat nggak ada ojek payung. Ntar panas-panas pakai nyari ojek payung lagi di akhirat. Nggak ada. Panas. Tapi ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan, di mana naungan itu adalah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun 7. Di antara 7 itu, kalau diomongin semuanya lewat habis ini setengah jam. Di antaranya itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, selalu menjadikan masjid itu sebagai pusat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita lihat masjid ini menjadi tempat pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mazhar kita sholat, sholat subuh, sholat isya, sholat zuhur dan sebagainya. Kemudian juga tempat-tempat yang lainnya, di sini ditunaikan zakat, di sini diberikan santunan kepada orang-orang. Jadi pusat ini, masjid ini menjadi pusat. Bukan cuma di Masjid Al-Qasar, di masjid-masjid yang lain juga. Ya, ketika bulan suci Ramadan ini menjadi pusat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan cuma di bulan Ramadan. Jangan cuma di bulan Ramadan. Ini di bulan Ramadan adalah kawah candar di muka kita. Kita sedang dididik oleh Allah, kita sedang dilatih oleh Allah. Bagaimana kita memakmurkan masjid, lihat bagaimana kita belajar ibadah di bulan Ramadan. Penuh dengan orang-orang yang melakukan ibadah, baca Quran dan lain sebagainya di masjid. Ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kajian-kajian, itikaf dan lain sebagainya, muhasabah dan lain sebagainya di masjid. Maka keluar dari Ramadan itu juga harus kita jalankan. Jangan mohon maaf, obatnya obat sambal, obat sambal, pedesnya waktu Ramadan doang. Lewat Ramadan sepi. Ketika Ramadan banyak yang pada sholat isya. 1 hari aja, hari pertama hari raya Idul Fitri, lihat sholat isyanya banyak apa enggak? Banyak sampai keluar-keluar. Ya, sampai keluar. Kan itu lagi pada sibuk-sibuk terima tamu dan lain sebagainya, kan? Iya kan? Jangan sekali-kali seperti itu. Ketika kita menjadikan masjid ini sebagai pusat ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka di luar Ramadan pun kita harus jadikan masjid ini sebagai pusat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu menjadi hamba Allah yang diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan masjid ini sebagai pusat ibadah kita. Jaga kesucian daripada masjid tersebut, karena masjid ini adalah rumah Allah di atas muka bumi. Bukan berarti rumah seperti rumah kita, kan? Tapi ini adalah tempat yang Allah sucikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, menjaga kesucian masjid, menjadikan masjid sebagai pusat ibadah kita, maka insya Allah kita termasuk daripada orang yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan ketika itu, hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.